Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ja'alana Allahu jami'an mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud wa Sayyidul Walid Al-Habib Zain Al-Abidin bin Muhammad bin Tahir Ba'bud dan seluruh Al-Hubaba Muznah binti Muhammad bin Tahir Ba'bud, ibu daripada Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Ba'bud, beserta seluruh keluarga besar Al-Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud yang haulnya pada siang hari ini sedang kita hadiri. Mudah-mudahan keseluruhan yang tersebut namanya tadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan dan penjagaan serta ma'unah dan kebaikan dan serta kesehatan, amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kita telah dengarkan tadi biografi, manaqib, sejarah daripada seseorang yang terus terang pada saat saya mendengarkannya tadi, saya merasa itu hanyalah cerita yang hanya berbentuk cerita dan tidak bisa lagi dikerjakan. Mungkin pada saat ini saya dengan yang hadir kebanyakan ketika hadir haul-haulnya orang-orang soleh dan para aulia, lalu dibacakan sejarahnya, menganggap bahwa itu hanyalah cerita lama yang tidak mungkin terjadi kepada kita saat ini. Tetapi selalu saya bantah. Saya katakan yang menjadikan Habib Ali Habsyi sahibul maulid misalnya adalah Allah. Dan Tuhan kita dengan Tuhan Habib Ali sama adalah Allah. Yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan ketinggian magamnya adalah Allah. Dan kita, Tuhan kita dengan Tuhannya Syekh Abdul Qadir Jailani sama-sama Allah. Yang menjadikan Tuhannya Habib Abu Bakar As-Saggaf Gresik, Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi Boto Putih, Al-Habib Ja'far As-Saggaf di Pasuruan, semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mampu menjadikan mereka orang-orang besar dan mendekatkannya kepada zatnya yang mulia, maka sangat mungkin kita yang hadir pada saat ini, di zaman sekarang ini, di acara yang mulia ini, dengan keberkahan Al-Habib Muhammad, kita akan pulang dengan kondisi yang berbeda. Inni idza dzukirat manazil sadati kadat dumu'ul ain an tajri damah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika mendengar dibacakan kepada beliau tentang biografi sejarah para leluhurnya, hampir-hampir tangisan yang beliau alami itu akan mengeluarkan air matanya berupa darah. Ditanya kenapa ayyuhal habib, beliau menjawab, kenapa kau sampai mau nangis darah ketika mendengar biografi daripada orang-orang yang terdahulu? Al-Habib Ali mengatakan, farahan wa tahassuran. Mau nangis darah ini karena senang, dan yang kedua karena merasa kecil hati, merasa nispa, tidak bisa mengikuti apa yang pernah dilakukan dan diraih oleh kakek-kakeknya. Gembira karena kami punya kakek, kami punya guru yang demikian agungnya. Tetapi di sisi lain tahassar galbu, menjadi sedih hatinya karena Al-Habib Ali merasa dirinya hanya pada batasan itu, sementara orang tua, kakek, guru-gurunya adalah orang-orang yang memiliki hal-hal yang sangat amat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin nasaki baki, akan tetapi jangan khawatir, yang menuang itu sampai sekarang masih ada, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Maka yakinlah kepada Allah, datanglah kemari dengan niat yang baik, hadiri dengan niat yang baik,
bahkan niatkan tahun depan saya akan hadir kembali ke tempat ini dengan niat yang baik. Disebutkan oleh Al-Walad Al-Mubarak Bagir bin Ali bin Tahir, sengaja saya suruh sebut ke Habib Syekh dengan mantu saya, karena saya orang Jawa Timur, nikahnya di Jakarta anak saya, dan tentunya banyak sekali di Jawa Timur yang tidak tahu siapa anak saya, siapa keluarga saya. Maka niat baik ini saya sampaikan tadi agar disebutkan kali ini saja, supaya para sahabat-sahabat kami mengetahui bahwa itulah menantu, itulah anak daripada Quraisy bin Qasim Baharun, dan ini min bab silaturrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita dengar tadi biografi tentang Al-Habib Muhammad, saya melihat luar biasa. Tetapi di sini sebentar lagi akan ada pembicara yang insya Allah bahkan saya pun menunggu nasihat-nasihatnya, Al-Habib Taufik dan Al-Habib Naufal Al-Idrus, insyaallah. Tetap saya akan sampaikan sedikit untuk sekedar mengingatkan dan digarisbawahi. Dimulai tadi oleh Al-Akh Al-Mubarak As-Sihrul Wafi As-Sayyid Hussein bin Mustafa Ba'bud, manaqib Habib Muhammad dimulai dengan Habib Muhammad lahir di kota Sewon, di kota Bor, dari seorang ayah yang soleh dan ibu yang salihah. Ini yang kadang-kadang kita lupa, saudara. Kita mengetahui bahwa fulan jadi orang besar, fulan jadi wali besar, fulan jadi alim besar. Tetapi ketahuilah tidak akan terjadi semuanya. Mustahil atau setidaknya sangat sulit seorang menjadi baik kalau bibitnya tidak baik. Rasul sudah mengajarkan kepada kita dari awal-awal sebelum kita punya niat untuk menikah, 1400 tahun yang lalu. Apa kata Rasulullah? Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuh. Kalau ada datang kepada kamu seorang laki-laki berminat terhadap putrimu, yang kamu perlu lihat satu, agamanya bagaimana, akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Kalau sudah baik, nikahkan. Insya Allah rezekinya akan ikut belakangan. Ini yang diperhatikan oleh orang-orang soleh. Makanya kalau kita mau tahu siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Malik, Imam Abu Hanifah, siapa Habib Muhammad bin Tahir, kenapa bisa jadi seperti itu? Perhatikan saja siapa orang tuanya, siapa ibunya, bagaimana kondisi rumah tangganya. Kita tadi dengar bagaimana Al-Habib Muhammad bin Tahir karena dididik oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang luar biasa. Bahkan salah satu masyhad gurunya adalah selain Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad adalah Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Seorang yang luar biasa yang tidak perlu lagi disampaikan dan dijelaskan siapa beliau, karena Habib Ali dan Habib Hussein ini bagaikan matahari yang sangat terang benderang. Apa yang dilakukan oleh Al-Habib Muhammad ketika beliau menyadari bahwa dirinya adalah seorang muslim, mukmin, alim, ahlul bait. Beliau memulai dari rumahnya sendiri. Beliau tidak ingin orang mengatakan kamu cuma bisa ngomong, lihat anakmu. Ini pelajaran ungkapan yang menggetarkan hati saya tadi. Bagaimana sampai Habib Muhammad menjelaskan jangan sampai orang lain bilang Habib Muhammad bisa betulin orang tetapi tidak bisa membetulin keluarganya sendiri. Lalu bagaimana beliau sebagai seorang sayyid, seorang habib memperhatikan betul ilmu agama. Sehingga Habib Muhammad itu seperti komputer, seperti perpustakaan yang berjalan. Beliau sangat menjaga amanatul ilm, sehingga kalau ditanya oleh orang tidak mau menjawab di tengah jalan, tapi dipersilahkan datang ke rumahnya. Bukan tidak tahu jawabannya, tetapi ingin memposisikan bahwa ilmu itu betul-betul mulia dan harus ditempatkan pada tempatnya. Buktinya ketika mereka datang ke rumahnya Habib Muhammad, yang kitabnya berderet di ruang tamu, yang pada akhir umurnya semua kitabnya habis dan hilang karena dijual oleh beliau untuk berobat dari penyakit yang dideritanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Saat kitabnya masih ada, datang enti tanya apa tadi? Saya mau tanya bagaimana hukumnya begini-begini. Beliau tidak mengatakan oh hukumnya boleh atau tidak boleh, tapi beliau mengatakan ambil kitab fulan, buka juz sekian, buka halaman sekian, di situ ibarahnya kalau tidak salah begini, begini, begini dan begini. Allamah.
Bukan hanya sekedar sayyid dia. Bukan hanya sekedar dipanggil Habib, tetapi dia adalah seorang dzurriyyah Nabi bima'nal kalimah. Dan ini seharusnya menjadi perhatian khususnya kepada para habaib. Jangan hanya dia membanggakan dirinya sebagai seorang Habib dan Sayyid, tetapi dengan imamahnya, tetapi imamah wa surah wala syai'a fil maqsurah. Ini pelajaran penting dari Al-Habib Muhammad bin Tahir kepada para Sayyid-Sayyid untuk memperhatikan masa depannya, membekali dirinya dengan takwa dan keilmuannya. Dan ada pesan juga kepada dari Habib Muhammad kepada al-muhibbin tentang bagaimana menyikapi para habaib ini. Hadisnya sudah jelas, ayatnya pun sudah jelas, bahwa beliau juga mengatakan tadi, yang mencintai para habib itu bukan karena dia alim, bukan karena dia saleh, bukan karena dia kaya, bukan karena dia suka membantu orang, bukan karena dia keramat. Kalau mencintai habib karena erdi dan hal-hal yang seperti disebutkan tadi, siapapun akan cinta, PKI pun akan cinta. Tetapi mencintai habaib ini adalah ujian, saudara. Mencintai mahabbah kepada ahlul bait adalah ujian di mana buahnya akan kalian petik nanti ketika kalian bertemu dengan Rasulullah di akhirat. Mencintai dzurriyyatun Nabi, mencintai habaib, sebetulnya tidak ada keuntungan yang lebih dari para habaib. Paling-paling ketika ketemu dicium tangannya, ketika hadir di majlis yasinan dan tahlilan disuruh baca doa tahlil. Selebihnya apa? Tidak ada keuntungannya. Dengan mencintai para habaib, saya tekankan sekali lagi, maka para muhibbinlah yang untung. Sebab ketika mereka berada di akhirat nanti, apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang membanggakan para sahabat, apa yang menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada dalam agama ini yang lebih memberikan kegembiraan kepada saya setelah agama Islam itu sendiri, selain sabda Nabi, almar'u ma'aman ahab. Kalian mau cinta kepada siapa silahkan cintai. Tidak ada paksaan untuk mencintai fulan wala faltan. Tidak ada doktrin secara fisik untuk mencintai para habaib. Tetapi habaib dicintai dia walaupun untung, tetapi yang mencintai lebih untung. Karena di yaumul qiyamah nanti kalian bukan sholatnya seperti apa, bukan ibadahnya seperti apa, bukan ilmunya setinggi apa, bukan pesantrennya seperti apa, tetapi yaumul qiyamah demi Allah, yang alim, yang ahli zakat, yang ahli salat, yang ahli ini, yang ahli itu, demi Allah dia tidak akan dikumpulkan yaumul qiyamah terkecuali dengan mereka yang dicintainya. Siapapun tidak akan dikumpulkan di hari kiamat terkecuali dengan siapa yang dicintainya. Maka alhamdulillah saudara yang dirahmati oleh Allah, sosok daripada Al-Habib Muhammad bin Tahir tadi, walaupun tidak sesempurna beliau almarhum, tapi bisa kita lihat dari putra-putranya Al-Habib Mustafa, Al-Habib Zain, bagaimana tawadhu'nya, bagaimana ibadahnya, bagaimana istiqamahnya, bagaimana bahkan saya pribadi selaku putra mantu beliau, saya belajar dari Al-Habib Mustafa selama 22 tahun menjadi menantunya. Yang tidak bisa saya ambil, jarang bisa ambil dari orang lain. Pertama, al-adab. Bagaimana adab dan akhlaknya, bagaimana menghargai tamunya, bagaimana menghargai anak yang kecil bahkan yang datang kepadanya, bagaimana dia mementingkan kepentingannya orang, bagaimana dia bahkan berkhidmah kepada santrinya. Ini yang jarang dilakukan oleh siapapun. Berkhidmah kepada santrinya. Pernah dalam keadaan sakit beberapa belas tahun yang lalu, saya sampai tegur istri saya, mengatakan tidak usah, saya akan antarkan. Mungkin beliau sudah lupa karena itu bukan suatu hal yang besar buat beliau. Tapi saya sampai sekarang ingat, dalam keadaan beliau menggigil demam, harus mengantarkan satu santri ke Wonogiri di tengah malam karena orang tuanya meninggal. Bisa saja disuruh siapa, fulan-fulan. Bahkan sampai beliau mengatakan kepada kami, ya Quraisy, ketahuilah bahwa kami ini bisa makan, bisa berkah, bisa enak, bisa mendapatkan kenyamanan sebagai keluarga karena berkat siapa? Saya mengatakan berkat Nabi. Itu sudah pasti katanya. Berkat siapa lagi? Saya bingung berkat siapa? Apa kata beliau? Barokahnya santri.
Bagaimana beliau melihat setiap kebaikan ada pada diri umat Nabi Muhammad dan beliau mencari keberkahan dalam kebaikan itu sendiri. Adabnya luar biasa sampai Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Solo. Beliau mengatakan di depan orang-orang banyak, kalau kamu mau belajar ilmu silahkan kemana saja. Tapi kalau kalian mau belajar adab dan akhlak, belajarlah kepada Al-Habib Mustafa. Akhlak biasanya terkait dengan tawadhu. Akhlak akan selalu beriringan dengan tawadhu. Terus terang saudara saya diselamanin mantu saya tadi, saya kasihkan tangan saya karena saya pikir saya adalah orang tuanya. Tetapi Anda tahu bagaimana tawadhunya Al-Habib Mustafa? Ketika saya tadi masuk ke majlis dan selaman, beliau tetap memegang dan menarik untuk mencium tangan saya. Saya cium 3 kali dan saya tidak pernah kasihkan tangan saya untuk dicium beliau karena beliau adalah ayah saya. Tetapi mahallus syahid, bagaimana orang yang sudah sepuh, orang yang saleh, orang yang pernah ketemu dengan banyak aulia, melihat anaknya dan mantunya yang bukan siapa-siapa, dan dia tidak akan pernah dipersalahkan oleh siapapun untuk memberikan tangannya dicium oleh anak-anaknya. Akan tetapi Al-Habib Mustafa, adab dan akhlaknya, tawadhu'nya tidak mengizinkan itu untuk dilakukan, walaupun saya punya hak dan beliau juga punya hak untuk memberikan tangannya. Ini adalah bagian-bagian kecil dari keseharian yang sering kami temui daripada adabnya dan tawadhu'nya Al-Habib Mustafa. Yang ketiga yang saya belajar dari beliau adalah tawakul. Ini zaman sekarang orang sudah banyak melupakan hal ini. Tawakal, rasa berpasrah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita harus menyimpan, kadang-kadang 10 tahun sudah dipersiapkan. Kadang-kadang kita tidak percaya, lebih percaya kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tenang dengan bank dibanding dengan Rabbul Alamin. Lebih tenang dengan dagang, dengan simpanan dagang daripada kepada wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kami di sini di rumah ini dididik oleh beliau untuk jangan merisaukan apa yang akan terjadi besok. Kamu risau tidak risau, kata beliau, pasti akan segitu yang akan datang. Karena sebelum kamu lahir sudah dicatat oleh Allah hari ini berapa rupiah yang akan kamu miliki, berapa suap yang akan masuk ke perutmu, berapa teguk yang akan masuk ke tenggorokanmu. Itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kamu dilahirkan. Dan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Di dalam hadis sahih dikatakan demikian, penanya oleh malaikat sudah diangkat, tintanya sudah kering. Jadi untuk apa lagi kamu risau? Untuk apa lagi kamu takut? Untuk apa lagi kamu takut tidak makan, takut tidak dapat rezeki, takut anakmu nanti bagaimana? Tidak perlu. Justru orang yang memiliki hal seperti itu, kata beliau, adalah orang yang dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saudara yang dirahmati Allah, manfaat daripada kita menghadiri majlis-majlis yang barakah ini, belum lagi yang tidak terlihat, belum lagi yang akan kita terima di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan Habib Muhammad dan guru-gurunya Habib Muhammad dan sesepuhnya Habib Muhammad dan orang-orang yang dikagumi oleh Habib Muhammad dan orang-orang yang dibacain Fatihah oleh Habib Muhammad dan orang-orang yang sering datang dalam mimpinya Habib Muhammad, keseluruhannya bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.